guys, kami dari kelompok Upin dengan saya Miranda Siboro, Saya Intan Putri, Saya Alif. saya Rahma, saya Anissa. saya Radin. Jadi sekarang kita lagi ada di Keraton Surosoan. Nah, kita di sini itu untuk memenuhi tugas di kebantenan dari Pak Eki. Stay tune guys. Bye-bye. Yes, this is the ghetto. Showing up now. Keberadaan keraton dalam suatu kerajaan memegang peranan yang penting karena keraton merupakan bangunan inti yang memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pusat kerajaan dan juga pusat kota. Nah, ada beberapa fun fact nih tentang Keraton Surosoan ini. Yang pertama tuh, keraton ini bentuknya itu mirip sama benteng Belanda. Kenapa? Karena pada masa itu keraton ini pernah dibangun ulang oleh arsitek Belanda yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, ada juga pemandian. Pemandiannya itu ngambil air dari sumber Danau Tasikardi yang dimana pada saat itu tuh sudah canggih. Keraton Surosoan pertama kali dibangun oleh Sultan Hasanuddin pada tahun 1552 sampai dengan 1570. Nah, dan kembali dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Haji karena setelah itu sudah dihancurkan. Nah, setelah tahun 1802 kembali dihancurkan oleh pemerintahan Belanda pada masa kepemimpinan Daendels. Peta-peta kuno menunjukkan beberapa perubahan dari bentuk Keraton Surosoan dari sejak tahun 1569 sampai dengan abad ke-17 dan ke-18 yang banyak mengalami perubahan mulai dari yang sederhana hingga bertingkat dan sampai sekarang. Sebagian besar dari bangunan ini masih sangat terkubur. Namun pada tahun 1962 beberapa puing-puing dari bangunan ini sudah terlihat atau sudah dicari. Nah, seperti teman-teman boleh melihat, ini adalah bentuk peninggalan pemandian dari Keraton Surosoan dan juga ada tembok-tembok keliling yang mengelilingi keraton ini serta fondasi yang merupakan bentuk dari Keraton Surosoan ini. Sebenarnya nilai sejarahnya di sana lumayan banyak ya kayak begitu karena dipercaya dalamnya ada sumber-sumber apa tadi Pak, ada apa kolam dalam ya Pangindelan emasnya di situ. Jadi Pangindelan itu kan dia awalnya dari Tasikardi itu dialiri sampai ke sini. Bayangin sama kalian Tasikardi itu kan jauh di sana, sedangkan Surosoan di sini dan air itu bisa dipakai. Airnya itu melalui Pangindelan itu ada 3 Pangindelan, ada Pangindelan Abang dulu yang pertama, air di situ difilter, disaring, terus masuk lagi ke Pangindelan Putih, terakhir itu adalah ke Pangindelan Emas. Yang perlu jadi pertanyaan adalah segitu jauhnya pada masa lalu belum pernah ada namanya listrik ya, paralon, tapi air itu bisa nyambung, air itu bisa digunakan di sini. Itulah hebatnya gitu ya, hebatnya kalau yang saya lihat sih itu menggunakan teknik elevasi ya, teknik menggunakan kemanfaatan tinggi rendahnya permukaan tanah gitu. Jadi air dari sana itu bisa ngalir langsung ke sini. Makanya dibilang juga Sultan Ageng Tirtayasa itu merupakan sultan yang sangat cerdas kayak gitu ya, pandai merekayasa air kayak gitu. Jadi daerah sini itu bisa menggunakan air itu dengan bersih gitu. Halo guys, kami dari kelompok Upin. Di sini saya Miranda Siboro. Saya Intan Putri. Saya Alif. Rahma Dewi. Rahma Sesuai briefing dong. mengunjungi situs bersejarah yaitu Keraton Surosoan.
3. Udah ada ya. Gak jelas.